yang bilang pelangap-pelongo, lihat, ternyata beliau jauh lebih tegas dan selalu punya prinsip, tidak bisa ditekan oleh manapun dan negara manapun. Benar ya, Pak Jokowi itu prinsipnya kencang. Kita dukung perjuangan beliau melalui anaknya, Mas Gibran. Ya, Yes, yang betul. kalian bilang Mas Gibran ini pelangap-pelongo, saya yakin lebih dari 1000%, bukan lagi 100%. Yes. Beliau jauh lebih tegas akan meneruskan gaya kepemimpinan bapaknya daripada si macan Asia. Ternyata bapaknya empus. Baru ditekan sedikit oleh negara tetangga, langsung ciut. Iya ya. Ya, langsung ciut. Kalau Bapak Jokowi saat memimpin, ditekan, diancam, langsung beliau maju ke paling depan. Disamperin tuh ke Laut Natuna. Pernah tahu kan? Cina loh itu guys. Kalian semua yang bilang pelangap-pelongo itu, Pak Jokowi maju paling depan. The best Pak Jokowi guys. Buka mata kalian lebar-lebar itu. Ya. Kalian yang selalu menghina beliau. Lihat. Jadi sekarang, kita semua bersatu. Semua yang mendukung Bapak Jokowi maupun yang kalian yang menganggap pelangap-pelongo yang berlawanan sama beliau, ayo sama-sama kita dukung Mas Gibran untuk meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh bapaknya. Kita dukung. Ya kelihatannya kurus, pelangap-pelongo, tapi soal prinsip tidak bisa dikompromikan. Bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ya, kepada Ibu Megawati, saya akan independen ya. Semua orang yang kenal Pak Jokowi tahu bahwa Pak Jokowi itu independen kalau soal prinsip ya teman-teman. Luar biasa sekali ya teman-teman. Prabowo ini adalah presiden nebeng guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Sampai dia mati pun kalau tanpa Jokowi, Prabowo ini nggak akan pernah jadi presiden. Nggak akan pernah. Karena jasa Jokowi lah Prabowo ini bisa jadi presiden. Tapi sekarang dia sudah melupakan Jokowi, bahkan udah menendang Jokowi. Jokowi mengalami tekanan, hujatan, tuduhan yang sangat keji. Mana Prabowo ada pasang badan? Mana Prabowo ada berkomentar tentang apa? Enggak. Prabowo udah asik dengan jabatannya, udah nggak peduli sama Jokowi. Jadi Prabowo ini semacam kacang lupa kulitnya. Dia lupa siapa yang menjadikan dia itu sekarang menjadi presiden dan berkuasa. Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo nggak akan pernah jadi presiden. Kayak gitu guys. Aku dulu waktu mau memilih Prabowo itu sebenarnya udah feeling kayaknya Prabowo ini nggak akan bisa meneruskan visi misi Jokowi. Paling dia setelah menjadi presiden udah asik dengan dirinya sendiri, asik dengan kroni-kroninya kayak gitu. Ini udah feeling, ternyata bener kan? Bener, dia sekarang asik dengan dirinya sendiri, suka-suka gue mau bebasin koruptor, gue mau gimana kayak anak aku sekarang udah jadi presiden, aku sudah berkuasa, terus bodoh amat lah gitu. Orang mau komentar apa tentang dia juga bodoh amat. Yang penting gue bisa menikmatin kekuasaan. Perusahaan-perusahaan dia yang 20 tahun mandek nggak bisa berjalan, sekarang udah berjalan kembali, udah normal kembali. Karena sekarang dia udah berkuasa, kan bisa suka-suka gitu ya. Namanya orang berkuasa bisa suka-suka gue gitu. Yang namanya duit tinggal nyomot. Apalagi Prabowo itu sekarang mau CS sama koruptor. Ya udahlah, hancur-hancurlah Indonesia di tangan Prabowo. Aku yakin ke depan ini Prabowo kan udah hampir 2 tahun ya, kayaknya 3 tahun lagi juga Indonesia nggak akan ada kemajuan apa-apa. Yang bilang katanya dulu Indonesia bakal menjadi Indonesia emas, halah, emas apa? Indonesia lemas kali, nggak akan sampai Prabowo mati juga Indonesia nggak akan pernah jadi Indonesia emas selagi koruptor tidak dihukum mati kayak gitu guys, nggak akan. Malah dibebasin. Pokoknya selagi Indonesia ini tunduk sama koruptor, ya nggak akan Indonesia ini menjadi negara maju, nggak akan menjadi Indonesia emas.
Tai kucing Indonesia Emas. Yang ada rakyat dibikin susah sama Prabowo. Sejak Prabowo dilantik jadi presiden, udah motor dirampas-rampasin yang mati pajak, udah tanah yang nggak dikelola selama 2 tahun dirampas jadi milik negara lah, yang tabungan dibekukan lah, ya pokoknya yang gas LPG juga susah lah, kayak kembali di zaman SBY guys. Ini pemerintahan Jokowi ini pemerintahan Prabowo ini kayaknya udah kembali ke zaman SBY yang dulu suka ngantri-ngantri. Nah, kemarin ngantri gas, pokoknya serba susah lah gitu. Di zaman Jokowi emang ada orang ngantri-ngantri gas gitu? Nggak ada kan? Dulu zaman SBY ngantri BBM panjang sampai berminggu-minggu. Ini Prabowo kayak gitu sama. Sekarang udah banyak sekali rakyat ini dikecewakan oleh kebijakan Prabowo. Mana kebijakan Prabowo yang kayak menggembirakan hati rakyat? Nggak ada. Malah ada koruptor ya? bebas-bebasin kayak gitu kan. Sangat melukai perasaan pendukungnya. Ini Prabowo ini nggak beres, aku rasa nggak beres. Prabowo ini. Ya sedih lah ya guys ya, tidak menggembirakan hati rakyat lah kebijakan-kebijakan seperti membela koruptor itu kan menyedihkan ya, mendukacitakan rakyat ya teman-teman yang sudah menderita puluhan tahun ya karena koruptor ya teman-teman, bukan karena siapa-siapa, tiba-tiba dibebaskan. Ini yang menjadi duka cita ya, menjadi kesedihan lah ya teman-teman ya. Katakanlah Tom Lembong misalnya ya, atau Hasto, itu kan mereka bisa banding biar itu menjadi ranah hukum ya teman-teman. Kan Tom Lembong masih ada kesempatan banding ya, kenapa harus dicampuri gitu teman-teman? Kan itu ya sebenarnya yang membuat banyak orang kecewa ya. Pak Prabowo presiden kita, mohon maaf Pak nggih. Saya mau tanya Pak, atas nama rakyat yang mana Pak? Bukannya atas nama pejabat, ya kan? Contohnya aja Pak, semudah itukah memberikan amnesti dan aborsi kepada pihak-pihak yang mungkin menurut rakyat semuanya itu melakukan hal-hal di luar nalar kita Pak? Ya, jangan sekali-kali dong Pak bilang atas nama rakyat. Orang amanat dari rakyat aja nggak pernah Bapak emban kok. Bener ya? Ya kan? Mana Pak atas nama rakyat? Bapak jadi presiden itu juga pilihan rakyat Pak. Seandainya Mas Gibran, mohon maaf Pak, dari pribadi saya nggak menjadi pendamping Pak Prabowo, saya juga udah nyoblos Pak Prabowo. Ya, Itu dia. Itu yang namanya atas nama rakyat. Ya, kecewa Pak, aku kecewa. Kecewa. Bener, saya kecewa Pak. Ya, mentah-mentah sudah menjabat, lupa akan amanat. Amanat apa siapa itu? Amanatnya rakyat. Iya. Tapi sekarang membela pejabat, ya kan? Siapa tuh? Yaitu yang dapat amnesti dan abolisi, ya kan? Nggak tak sebut dah. Tolonglah Pak, jangan pakai nama rakyat lagi. Rakyat sudah nggak percaya Pak. Besok kalau milih presiden itu yang muda lah ya. Jangan yang tua, yang udah tua tuh pikun, lupa sama janjinya, lupa sama omongannya sendiri ya. Janji mau berantas koruptor, malah bela koruptor. Aduh, gemes banget gue ya, kecewa banget dah. Besok cari presiden yang muda, yaitu Gibran Raka. Udah Gibran aja udah. Siap. 2029 atau kalau bisa tahun besok dia jadi presiden ya. Siap teman-teman, kita semoga bisa mendukung Mas Gibran di tahun 2029 untuk menjadi calon presiden yang muda ya teman-teman, yang berkarakter dan prinsipnya tidak bisa digoyang ya teman-teman, untuk memberantas korupsi. Wah, ini fundamental sekali ya, pemberantasan korupsi ini adalah salah satu kunci kemajuan bangsa. Kalau korupsinya habis pasti bangsa maju, tetapi kalau dibela seperti ini kita kecewa. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.